Halo Leo, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton reading ini adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, aku melihat gini, ada Leo yang lagi kondisi saat ini mungkin kayak nggak berpihak sama kamu, mungkin kamu lagi capek, mungkin kamu merasa jalan sendirian, atau mungkin kamu merasa mentok gitu, aduh gimana sih kok nggak kelar-kelar, aduh kok capek banget ya. Ada situasi yang sebenarnya udah menguras jiwa kamu dan kamu nggak tahu nih mau gimana sama situasi ini atau gimana keluar dari situasi ini ya. Dan kamu berasa jalan sendirian karena di sini lone wolf. Tapi di satu sisi memang kalau kartu ini ya aku mengartikan bahwa memang saat ini kamu perlu jalan sendirian gitu. Karena apa? Itu perlu untuk perjalanan jiwa kamu, untuk evolusi kamu itu perlu gitu. Ada hal yang baru bisa kamu pahamin ketika kamu berjalan sendiri, ketika kamu nggak bisa membagi beban kamu sama orang lain ya. Dan kalaupun kamu merasa sendiri dan kamu mulai merasa nggak kuat, enggak, kamu kuat gitu. Maksudnya kamu berada di situasi ini kayak semesta membawa kamu ke situasi ini karena kamu bisa gitu. Kamu bisa, you're strong, I know you can do this. Ini kayak semesta berusaha bilang sama kamu bahwa apapun yang kamu hadapin sekarang, kamu bisa menghadapin ini dan setelah kamu keluar dari situasi ini, kamu jadi versi diri kamu yang lebih baik, lebih kuat gitu. Dan ini bagian dari perjalanan jiwa kamu ya, proses evolusi jiwa kamu. Karena apa? Um, Kayak ini momen kamu untuk menjawab panggilan kamu gitu. Panggilan apa kak? Mungkin kamu bertanya gitu ya. Kalau misalnya sekarang kamu belum ngerti gitu atau mau kemana setelah ini, semesta sedang menuntun jalan kamu, kayak Tuhan, semesta, spirit guide apapun itu yang kamu yakinin, sedang membawa kamu menuju misi jiwa kamu. Kalaupun kamu belum ngerti sekarang nggak apa-apa gitu. Mungkin saatnya memang kamu belum ngerti, mungkin saatnya kamu udah jalan dulu, hadapin dulu apa yang ada sekarang. Dan panggilan jiwa ini tiap orang beda-beda ya. Dan lama atau cepatnya juga tergantung dari jalan yang kita pilih sebelum kita datang ke dunia ini. Karena ini spesifik. Lalu, ini yang paling cakep. Apakah kamu percaya keajaiban? Karena sebentar lagi kamu akan melihat keajaiban itu akan muncul di realita kamu. Jadi ya, kalau kamu udah mulai capek, mulai merasa mentok, sabar dikit lagi, kamu akan melihat keajaiban yang kamu tunggu, kamu melihat jalan keluar, solusi atau apapun itu, momen momentum gitu yang kamu tunggu kayak boom, bentar lagi ya, kamu sabar sedikit lagi. Oke, sebentar, yang ini dulu. Kita lihat energi oracle-nya. Lihat, door to personal healing and happiness, pintu menuju pemulihan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kayak semesta mau mengembalikan keseimbangan gitu di hidup kamu, membuka banyak pintu, dan kamu cuma perlu sabar sedikit lagi. Walking away. Apa jangan-jangan gini, kamu misalnya merasa mentok gitu, merasa kayak situasi ini bikin kamu capek, tapi di satu sisi kamu tuh kayak maju mundur, bingung mau dilepasin atau enggak, apapun konteksnya, bisa berhubungan dengan pekerjaan, bisa dengan hubungan romantis atau apapun gitu. Di satu sisi kamu capek, merasa mentok atau merasa udah cukup gitu, tapi di satu sisi lepasin nggak ya, tinggalin nggak ya, keluar nggak ya, kayak gitu. Karena di sini ada yang mau pergi, tapi di sini ada yang bimbang gitu. Ini dua energi yang sebenarnya kontras. Jadi kayak semesta mau membuka jalan gitu dengan segera, tapi di satu sisi energi kamu kayak berubah-berubah. Jadi kayak semesta juga kayak mau datang ngerem dulu, mau datang ngerem dulu, semacam itu aku mendapatkan vibe-nya gitu. Jadi pertama, sebelum kamu melihat momen breakthrough itu ya, kamu kayak harus kayak yakin dulu nih apa yang kamu mau gitu. Kamu yakin dulu nih sama apa yang mau kamu putuskan gitu, kayak di hati dan pikiran kamu harus sinkron dulu, harus stabil dulu gitu. Dengan kalau misalnya kamu mau stay ya kamu mau stay gitu, kalau misalnya kamu keluar, kamu kuatkan tekad kamu untuk keluar, untuk pergi atau apapun itu yang mau kamu pilih gitu ya. Dan apresiasi apa yang kamu punya sekarang, kalaupun rasanya nggak enak gitu, nanti kamu bisa melihat gitu, di balik semua hal yang mungkin rasanya nggak enak pada saat itu, ada sesuatu pembelajaran jiwa. Dan dengan kita belajar mengapresiasi apa yang kita punya, misalnya makanan, kamu punya tempat tinggal, kamu punya pakaian, kamu punya internet gitu, itu kamu punya hal-hal yang bahkan mungkin orang di belahan dunia lain itu nggak punya. Dengan kita mensyukuri apa yang kita punya, kita jadi kayak
bilang gitu sama semesta, bilang sama Tuhan, oke, aku bersyukur dengan apa yang aku punya sekarang. Semesta akan menambahkan lagi hal-hal yang akan menambahkan rasa syukur kamu. Kita lihat ya. Jadi kayak sebenarnya kamu di ujung momen transformasi gitu, tapi kayak cepat atau lambatnya itu sangat dipengaruhi dengan sikap di hati dan pikiran kamu. Rumah tangga, stabilitas. Apakah ini berhubungan sama kamu yang udah berumah tangga ya? Kayak kamu mulai goyang nih sama rumah tangga kamu. Di satu sisi kamu merasa apa ya? Kayak hubungan ini gak kemana-mana, tapi di satu sisi kayak udah terlanjur lama, udah terlanjur nyaman, terus kamu berpikir setelah ini hidup aku kemana ya gitu ya. Tapi ini cuma buat sebagian doang karena ini sangat spesifik. Dan kalaupun ini bukan rumah tangga, bisa jadi ya mungkin kamu udah terhubung sama orang ini segitu lamanya, tapi kayak di satu sisi kayak kamu udah merasa nggak sefrekuensi lagi sama hubungan ini atau apa sama situasi ini. Terus kamu merasa ingin menyudahi, tapi di satu sisi karena itu tadi, karena udah terlanjur lama atau terlanjur nyaman, jadi kayak ada yang berubah-ubah gitu dengan keputusan kamu. Ya kan? Ada sesuatu di situasi ini atau di hubungan ini yang apa ya, yang menimbulkan ketidaknyamanan, bisa juga konflik ya. Oke, kita bahas lebih lanjut. Yang tadi aku bilang, kamu sebenarnya udah di ujung. Dikit lagi kamu akan menemukan yang tadi aku bilang, keajaiban itu udah dikit lagi. Cuman kamu harus sinkronin dulu nih. Hati dan pikiran kamu maunya apa gitu. Karena orang-orang di sekitar kamu sekarang, apapun konteksnya ya, itu yang jadi tantangan kamu gitu. Oke, baik ya, gini. Kalau misalnya kamu belum bisa mensinkronkan gitu hati dan pikiran kamu maunya apa, mungkin nanti semesta yang akan intervensi. Di sini, Seven of Wands itu jadi tema kamu. Seven of Wands itu berbicara boundary, berbicara juga berjuang untuk sesuatu yang penting buat kamu, sesuatu yang berharga buat kamu gitu. Dan mungkin ini nabrak gitu sama orang-orang di sekitar kamu yang tadi. Mungkin kamu merasa situasi atau hubungan kamu rasanya udah gak pas lagi buat kamu. Tapi di satu sisi ada orang-orang di sekitar kamu nih yang udah terhubung cukup lama sama kamu. Jadinya ada energi yang maju mundur. Karena apa sebenarnya? Three of Pentacles ini kan seharusnya kartu kompromi, kolaborasi, kerjasama. Dan ini sebuah sinyal yang bagus ya kalau berbicara konteks pekerjaan. Tapi ini berada di tantangan kamu. Makanya aku bilang orang-orang di sekitar kamu jadi tantangan kamu sekarang gitu. Seberapa jauh kamu masih mau kompromi? Seberapa jauh kamu masih mau berada dalam situasi ini? Apakah itu masih bisa ditoleransi atau udah gak bisa ditoleransi? Karena apa? Karena ini bisa jadi ya udah terlanjur lama. Jadi kamu gini, kalau misalnya kita udah berada dalam situasi terlalu lama, udah terlalu familiar, padahal itu rasanya udah gak pas di hati kita, ketika kita ada rasa untuk ingin keluar, ingin udah dari situasi ini atau dari hubungan ini, di situ kayak ada rasa ketakutan untuk keluar. Karena apa? Di luar itu ada zona yang gak familiar buat kita, zona yang unknown gitu, tidak kita pahamin. Padahal di zona unknown itu ada sesuatu yang baru, ada sebuah keajaiban, bahkan mungkin sesuatu yang kamu gak pernah temuin sebelumnya, tapi kamu cuma butuh keberanian gitu, keberanian untuk melangkah, untuk merelakan part-part hubungan-hubungan orang-orang yang udah gak pas lagi di hidup kamu. Karena perjalanan hidup kita ada orang-orang yang cuman bertahan beberapa musim, ada orang-orang yang cuman lewat sebentar, ada orang-orang yang akan bersama kita sampai nanti kita menutup mata gitu. Dan kalau misalnya kita berusaha mempertahankan orang-orang atau situasi yang memang tempatnya udah bukan di hidup kita lagi, itu hanya bikin apa ya, energi stagnan gitu. Harusnya energi itu ngalir kan, tapi ini jadi sesuatu yang stagnan. Kenapa? Di sini tuh Knight of Cups harusnya jadi sebuah indikasi yang menyenangkan gitu ya. Tapi itu tadi ada sesuatu yang nabrak, ada sesuatu yang stagnan, energi jadi nggak ngalir. Ada juga berhubungan dengan rasa takut dan zona nyaman. Karena apa? Knight itu kan harusnya kayak kita excited untuk memasuki sebuah tempat yang baru. Kita excited. Dan ini berhubungan dengan cups, berhubungan dengan emosi kita. Harusnya kita excited, itu membawa sesuatu yang menyenangkan, tapi enggak. Ya. Oke, untuk berubah butuh waktu. Untuk mensinkronkan hati dan pikiran itu butuh waktu. Nggak apa-apa. Yang penting kamu kayak harus berada di titik hati sama pikiran itu sinkron. Karena apa? Yang tadi aku bilang, kalau kamu
kayak belum bisa sinkron gitu, mungkin semesta yang akan intervensi ya. Dan mungkin rasanya kaget gitu, mungkin ini sesuatu yang besar, nggak besar juga bisa jadi, tapi ini akan membuka mata pikiran, mata hati, mata batin untuk kamu melihat situasi ini dengan seutuhnya. Seperti itu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.